Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widelia, para panitia, para DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat baik dari Widelia maupun dari luar Widelia, terutama dari Cikarusah dan sekitarnya. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga bisa melaksanakan puasa pada hari yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita selesai sampai 30 hari, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية
Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad kepada semua orang, baik orang mukmin maupun yang tidak mukmin, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi kalimat yang digunakan di sini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian suka, cinta kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya jika kalian ingin masuk surga. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat cinta. Cinta itu artinya kecenderungan seseorang kepada orang lain ataupun kepada sesuatu karena di dalamnya ada yang istimewa. Ini yang disebut dengan cinta, mailun nafs ila syai', yaitu kecenderungan jiwa kita kepada sesuatu. Kita misalnya ingin masuk surga, maka salah satu caranya adalah harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya harus mencintai. Caranya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Harus melaksanakan apa yang kita cintai. Allah menyuruh kepada kita untuk sholat, untuk istiqomah, untuk puasa, untuk segala-galanya. Maka kita harus melakukannya. Ayat ini punya asbabun nuzul, punya sebab turunnya. Sebab turunnya adalah ketika Nabi bersama orang-orang Yahudi. Ketika Nabi bersama orang-orang Yahudi, maka mereka mengatakan, kami ini adalah anak-anaknya Allah, kata mereka, wa ahibba'u, dan kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu ayat ini turun karena mereka mengatakan, kami ini anak-anaknya Allah, kata orang Yahudi ini. Kami ini ketika Nabi dakwah kepada mereka, kami ini anak-anaknya Allah, kami ini wa ahibba'u, kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu ayat ini membantah. Kenapa membantah? Karena yang mereka lakukan itu bertentangan dengan yang ada di dalam Taurat. Maka ayat ini turun. Kul, katakan Muhammad kepada mereka itu, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku, ikuti Muhammad. Lalu mereka nggak mau mengikuti. Nah, berarti apa ini? Berarti mereka memiliki rasa cinta kepada diri mereka sendiri melebihi cinta pada perintahnya Allah. Ayat ini sekaligus bagi kita orang-orang yang sudah beriman, ini adalah ayat yang mendasari kita bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasul harus di atas cinta kita sendiri dan cinta kita kepada keluarga. Bapak Ibu bisa lihat dalam perkembangan hidup kita, semua manusia itu pada awalnya cinta pada dirinya sendiri. Coba lihat anak-anak. Lihat anak-anak, cinta kepada dirinya sendiri itu bisa melampaui batas kalau tidak didekatkan dengan ilmu agama. Dia selalu mencintai dirinya sendiri, dia selalu mengutamakan dirinya sendiri, dia selalu dia lupa bahwa dia bisa seperti itu, hidup dan lain sebagainya itu karena ada orang tua. Dia lupa di atas orang tua itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, cinta kita kepada Allah dan Rasul itu harus di atas segala-galanya. Bagaimana buktinya? Kan karena nggak sulit menerangkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala. Artinya semua yang diperintahkan oleh Allah harus didahulukan.
Datang bulan Ramadan, kita yang sudah balik harus berpuasa. Tidak bisa kita tidak berpuasa tanpa alasan apapun, tidak bisa. Kita mengaku sebagai orang Islam, tidak sholat, tidak bisa. Tidak bisa ini. Kenapa tidak bisa? Karena kita masih mendahulukan ego kita dibanding perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan sandaran kepada kita bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasul harus di atas segala-galanya. Karena semua itu miliknya Allah. Kita itu nggak ada apa-apanya, bila dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan Muhammad kepada orang Yahudi itu, apabila mereka cinta kepada Allah, ikuti engkau. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Kalau kita bisa mengikuti Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, engkau akan dicintai oleh Allah. Artinya apa? Cintamu kepada Allah, mendahulukan semua urusan Allah, itu Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagimu. Allah akan memberikan keridhaan dunia dan akhirat. Maka orang boleh saja dia tetap tidak beriman kepada Allah, dia masih dikasih semua kenikmatan dunia, tapi Allah nggak meridhoi, Allah nggak mencintai dia. Allah mengizinkan dia jadi orang kaya, dia jadi orang hebat, dia jadi pejabat, terus semua Allah mengizinkan. Tapi selama Allah tidak memberikan iman dalam hatinya, Allah tidak mencintai dia. Maka di sini yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu kalau engkau cinta kepada Allah, engkau mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Dan Allah akan meridhoi. Yang kedua, pada satu sisi yang lain, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Kenapa diampuni oleh Allah? Karena engkau laksanakan perintahnya Allah. Di dalam melaksanakan semua perintah Allah itu selalu ada pahala di satu sisi, dan di satu sisi kita diampuni dosanya. Kita datang ke sini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Pada satu sisi kita dinaikkan derajatnya oleh Allah, cuman nggak kelihatan. Pada sisi yang lain kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Kita sholat begitu, kita puasa begitu, kita wakaf, kita infak, kita sedekah, semuanya. Pada satu sisi kita dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka nanti di situ ada makom. Di situ ada kedudukan. Orang yang biasa sholat, dia punya kedudukan. Orang yang biasa puasa, dia punya kedudukan. Orang yang biasa sedekah, infak, sedekah, dia punya kedudukan. Berbeda dengan yang cuma sekali-kali, dia nggak punya kedudukan. Makanya nanti orang yang sudah biasa melakukan semua kebaikan itu terasa bagi dirinya, terasa nggak sholat, terasa tidak enak, tidak sedekah, terasa tidak nyaman, tidak puasa sunnah, terasa badannya berat. Karena kalau dia sudah berpuasa, badannya itu ringan, untuk ibadah menjadi lebih mudah. Karena aliran darah kita itu aliran darah yang baik. Tapi kalau kita tidak puasa, aliran darahnya itu bercampur-campur. Setan itu mempengaruhi kita antara lain melalui aliran darah kita. Maka kenapa kalau di luar Ramadan untuk sholat sunnah saja beratnya bukan main. Berdiri 2 rakaat itu berat sekali. Maka implikasi kalau kita cinta kepada Allah adalah Allah akan mencintai kita. Kalau kita dicintai Allah, udah tinggal nyari ikhtiar dunia, akhiratnya insya Allah nanti sudah aman. Karena memang kita senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun. Jadi ketika Allah menyatakan Allah akan mencintai, maka implikasi dari mencintai itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Implikasi berikutnya apa? Rahimun. Rahim itu
Allah akan memberikan rahmat kepada kita setelah kita selesai urusan dunia. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, kita mendapatkan rahmat yang jauh lebih besar, lebih hebat, lebih istimewa daripada yang ada di dunia. Makanya di dunia ini bukan tempat kita untuk nyantai-nyantai, menikmati terus kenikmatan dunia. Tidak. Dunia ini yang semua yang kita miliki itu kita gunakan sebagian besarnya kalau bisa di jalan Allah. Kita berjuang, berjihad dengan harta kita, kita berjihad dengan umur kita berjihad dengan waktu yang kita miliki. Kita gunakan tenaga kita untuk di jalan Allah. Silahkan semuanya, jalan Allah itu banyak. Ada masjid, ada musola, ada madrasah, ada semuanya. Ada anak-anak kita sedang sekolah, semuanya itu jalan Allah. Kalau kita bisa meletakkan di situ, diniatkan fisabilillah, maka tidak ada satupun nanti yang tidak dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan orang mukmin di dunia itu adalah kehidupan untuk jihad, untuk menggunakan semua amanah yang diberikan oleh Allah di jalan Allah. Begitu kita meninggal dunia, kita istirahat. Kalau kita sudah meninggal dunia, nggak perlu lagi datang ke masjid Fidelia. Justru takut orang nanti kalau dia meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita nggak perlu lagi untuk repot-repot berinfak, repot-repot berwakaf. Sudah nggak bisa lagi. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan diistirahatkan oleh Allah. Kita akan diberikan semua kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak ada di dunia. Maka ayat Rahimun ini adalah ayat yang menunjukkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Setelah ayat ini turun, ini orang Yahudi masih berengkel lagi. Orang Yahudi itu berkata, antara lain Abdullah bin Ubay. Ini hebatnya orang Yahudi. Hebatnya dalam permusuhan, memusuhi Nabi, memusuhi orang-orang yang baik ini. Sudah ayat ini turun, itu nggak masuk dalam hatinya. Dia malah berkata, Abdullah bin Ubay itu berkata, Inna Muhammadan yaj'alu ta'atahu ka ta'atillah. Muhammad itu menjadikan taat kita kepada dia itu seperti taatnya kepada Allah. Dan dia menyuruh kepada kita supaya mencintai dia. Kalau kita punya harta, sebaiknya digunakan untuk agamanya dia, untuk perjuangannya dia. Nah, di situ. Sebagaimana dulu bapak-bapak kita orang Nasrani itu juga seperti itu kepada Nabi Isa. Dia ingin sama dengan Nabi Isa. Coba. Ini kalimat yang di dalamnya mengandung sifat iri. Iri itu sifat yang paling bahaya. Kalau sudah iri ada, itu kemana-mana penyakit hati itu bisa. Sikap iri, dengki itu kawan-kawannya. Begitu Abdullah bin Ubay mengatakan itu, langsung turun ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad, ati Allah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Kenapa? Seakan-akan kalau buat orang Yahudi taat kepada Muhammad itu sesuatu yang aneh, padahal tidak. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Taatnya itu mutlak. Nggak bisa lagi kita berpikir kalau Rasul sudah nyuruh sesuatu, kita nggak boleh lagi mengambil inisiatif. Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul adalah wakilnya Allah. Oleh sebab itu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti contoh terbaiknya itu ada pada Rasul. Makanya dia menjadi wakilnya Allah. Muhammad itu bukan manusia biasa, bukan. Muhammad itu bukan hanya bapak dari salah seorang di antara kalian, bukan. Muhammad itu makhluk yang teristimewa dari semua makhluknya Allah. Dari semua nabi
Itu dia belum ada, namanya sudah terkenal di antara para nabi itu. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah tertulis di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adam bertanya, itu pasti hamba yang engkau sandingkan namanya dengan namamu itu adalah hamba yang paling istimewa. Lalu Allah mengatakan, ya itu bagian dari zuriyahmu adanya, itu bagian dari keturunanmu. Seandainya bukan karena dia, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Coba. Ini untuk menunjuk kepada kita, Muhammad itu bukan orang biasa. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Dia adalah Rasulnya Allah. Dia orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh buat kita, boleh buat beliau kekhususannya. Kita punya kekuatan, beliau punya kekuatan yang lebih khusus lagi. Badannya sama dengan kita, tapi kekuatan badannya itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ini karena memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beliau. Maka di sini katakan kepada mereka Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasul. Karena dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Rasul, engkau akan kembali berada di tempatnya Allah. Tempatnya Allah itu yang mulia adalah surga. Maka ini sekaligus ayat yang menegaskan, inilah ayat yang kita harus ittiba. Ittiba itu apa? Kita ngikutin Rasul walaupun kita nggak ketemu. Kita ini nggak ketemu dengan beliau, tapi kita ngikutin. Dari mana kita bisa mengikuti? Dari yang ditinggalkan, yaitu Al-Quran sama As-Sunnah. Dari ulama-ulama yang ada, karena mereka adalah penerus daripada perjuangannya Rasul. Nah di sini. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, tidak mau mengikuti Muhammad, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalian kafir. Dan kalian tidak dicintai oleh Allah. Kenapa menggunakan yuhibbu? Tadi karena orang Yahudi mengatakan kita ini anaknya Allah, kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kalian tidak iman kepada Muhammad, kalian tidak dicintai. Kalau kalian tidak iman kepada Muhammad, kalian tidak mukmin, kalian kafir. Maka buat orang-orang Yahudi, iman kepada Nabi Muhammad itu lebih berat daripada iman kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hati mereka itu mereka punya kepentingan yang sifatnya sektarian. Kalau Nabi itu bukan dari orang Yahudi, mereka nggak mau. Salah. Nabi itu tidak seluruhnya orang Yahudi. Sebelum orang Yahudi sudah ada orang kaum-kaum yang lain. Orang Yahudi itu baru belakangan setelah Nabi Yakub alaihissalam nanti punya anak-anak di situ. Yahudi itu orang belakangan, orang pertengahan lah kalau kita sebut. Gitu. Sebelum Yahudi banyak sekali kaum-kaum yang lain. Nah di situ. Maka tidak boleh sektarianisme seseorang itu mengalahkan ajaran Allah yang sifatnya universal. Tidak boleh. Karena ajaran Allah itu universal dia berlaku bagi seluruh umat manusia. Maka nanti Allah akan menjelaskan bagaimana Allah mengutus para nabi. Ya, di bawahnya ini lalu disebut innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak memilih nabi, memilih rasul. Dan yang dipilih pertama itu adalah Nabi Adam. Jadi manusia yang pertama itu adalah nabi, bukan kera. Coba kalau kita dari kera gitu. Dari mana sisi ketuhanannya? Nah, di situ. Itu sengaja dibelokkan supaya apa? Supaya nanti ada justifikasi kalau manusia itu minum minuman keras, kalau manusia itu berzina dan lain sebagainya, ya nenek moyangnya kan keras gitu.
Jelas banget, gitu. Jelas banget bahwa makhluk manusia itu pertama-tamanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Nanti setelah itu Hawa. Ada ayah, ada laki-lakinya tapi tanpa ibu. Nanti baru setelah itu Isa. Ada ibunya tapi nggak ada bapaknya. Maka jangan heran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Gampang bagi Allah. Yang lain, yang tiga itu semuanya dari bapak dan ibu. Nah, kalau nggak ada bapak dan ibunya, justru tidak masuk akal. Allah menyempurnakan ciptaannya itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sadar. Kita itu nggak bisa sekedar menggunakan akal. Karena ada ilmu yang berasal dari langit yang lebih tinggi dari ilmu akal. Ilmu itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam. Dari anak-anaknya Nabi Adam nanti wa Nuha. Allah memilih Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim. Dan Allah memilih nabi-nabi itu dari keluarganya Nabi Ibrahim, dari anak cucu Nabi Ibrahim. Dari sinilah orang Yahudi itu berasal. Coba, Ibrahim di mana posisinya? Di tengah-tengah dia. Ibrahim punya anak namanya Ismail sama Ishak. Ismail nanti nggak punya keturunan nabi, nggak ada yang jadi nabi. Orang biasa, orang soleh semuanya, tapi orang biasa. Sementara Ishak punya Yakub. Yakub ini nanti punya keturunan, kalau nggak jadi nabi, jadi raja. Terus itu, terus sampai beribu-ribu tahun. Terakhir di Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak sukses dalam perjalanan kenabian ini, di bawah silsilahnya Nabi Ishak dan ke bawahnya ini, lalu dipindah oleh Allah. Dipindah ke siapa? Ke keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nggak ada nabi. Tiba-tiba muncul nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir inilah yang menyempurnakan seluruh ajaran kenabian. Maka wajar secara logika wajar. Kenapa orang-orang Yahudi nanti nggak suka kepada Nabi Muhammad? Karena keturunan Arab dia, bukan keturunan dari Bani Israel. Tapi itu tidak boleh. Kewajaran itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita harus memahami wahyu itu semuanya yang menentukan kenabiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada wa ala Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan juga keturunannya Imran. Imran itu nabi apa bukan? Bukan. Tapi dia punya anak yang menjadi nabi. Maka nanti disebut Nabi Harun itu dari keluarga Imran. Nabi Musa dari keluarga Imran. Nanti Nabi Isa alaihissalam dari keluarga Imran. Ini apa artinya Bapak Ibu sekalian? Dari keturunan orang biasa itu Allah bisa memilih nabi. Dari keturunan nabi-nabi itu Allah bisa tidak menjadikan dia sebagai nabi. Kalau begitu apa ini? Ini artinya bahwa orang yang dijadikan nabi oleh Allah itu orang pilihan, karena memang rohaniahnya itu sudah siap dia menjadi seorang nabi. Maka ada di antara keturunan kita ini yang nanti dia cenderung kepada agama, dia ahli agama. Ada yang enggak gitu. Tidak mesti keturunan orang yang ahli agama lalu anaknya ahli agama, enggak juga. Nah gitu. Maka Allah yang memilih. Kalau nabi itu urusannya Allah. Kalau kita milih orang bisa salah kita. Orang kita pilih. Oh dulu kita anggap nanti kalau dia yang jadi ketua kita akan bagus. Ternyata enggak. Coba. Tapi kita anggap orang ini kayaknya kalau dia jadi ketua kita enggak bagus ini. Tapi terus justru dia lebih bagus dari yang kita perkirakan.
Kalau manusia itu memilih, dia bisa salah. Tapi kalau Allah yang memilih, salah apa enggak? Tidak, karena Allah sudah mengetahui, ilmunya Allah itu yang dahulu dia tahu, yang sekarang dia tahu, yang akan datang dia tahu. Nah, maka yang memilih Nabi itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita iri, nggak boleh kita iri, karena itu ketentuannya ada pada Allah. Dan di dalam ketentuan itu selalu ada hikmah, selalu ada hikmah. Nah, kenapa seperti itu? Alal alamin. Inilah di antara nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Mereka ini merupakan keturunan dari yang satu dengan yang lain. Artinya apa? Tadi ada yang bapaknya nabi, anaknya nabi. Ada yang bapaknya nabi, anaknya tidak nabi, tapi nanti cucunya, nah dia jadi nabi. Ada yang dari orang biasa seperti Ali Imran, itu nanti jadi anaknya menjadi nabi. Ada orang yang biasa tapi dia disebut dalam Al-Quran menjadi orang istimewa. Siapa itu? Luqman, ini istimewa. Ada kelompok yang disebut oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Siapa mereka? Zulkarnain, Ashabul Kahfi. Kalau kelompok Ashabul Kahfi, ada penguasa yang terkenal keadilannya, Zulkarnain. Jadi Allah itu memberikan contoh-contoh ini supaya dalam kehidupan kita bisa mempertimbangkan kira-kira ini kita di mana posisinya. Nah, di situ. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Sami', Maha mendengar. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang ini, kita mengatakan apa saja Allah mengetahuinya. Alim, Sami', Allah Maha mendengar. Alimun, Allah Maha mengetahui. Dan Allah sesungguhnya lebih tahu daripada kita. Maka kita hidup ini sebenarnya tidak perlu iri, karena semua kita ini sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Sama-sama jalan dari sini ke tempat mana, semua kita punya standingnya sendiri-sendiri, jalannya kita itu sendiri-sendiri. Oleh sebab itu fokuslah pada jalan kita. Tidak usah iri pada orang lain. Karena iri kepada orang lain itu menyebabkan keburukan itu hadir pada kita. Di antara anak daripada Nabi itu tadi, nanti Allah bercerita. Salah satunya adalah Imra'atu Imran. Idz qalat Imra'atu Imran. Ingatlah ketika Imra'atu Imran. Imra'atu Imran itu apa artinya? Istrinya Imran. Tidak disebut namanya. Dalam Al-Quran ada tokoh-tokoh yang tidak disebut namanya. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, tidak disebut namanya. Kenapa? Karena yang ingin ditonjolkan oleh Allah adalah peran. Perannya itu yang paling penting. Sehingga semua kita tidak perlu menonjolkan kitanya. Tapi amalan yang sudah kita perbuat itulah yang lebih penting daripada kita menonjolkan nama kita. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, inni nazartu laka, sesungguhnya kami bernazar kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam kandunganku. Jadi dia hidup di mana ini? Di daerah Palestina. Di daerah Palestina pada saat itu, Palestina itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah. Lalu ketika dia hamil, ya Allah, saya bernazar, semoga anak saya ini, nazar saya, ya Allah, saya berjanji kalau anak ini lahir muharraran, semoga anak ini menjadi pembebas dari Palestina. Kalau di sini muharraran itu diartikan sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah. Mengabdi di sini artinya, ini kalau kita membaca lebih detail daripada tafsir, dialah yang akan membebaskan nanti Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa itu dari
penyembahan yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang. Maka ketika Palestina dan daerah sekitarnya itu dikuasai oleh orang-orang zalim, secara umum dunia itu di tempat-tempat yang lain juga dikuasai oleh kezaliman. Tapi begitu nanti daerah itu dikuasai oleh orang-orang yang mukmin, yang ibadah di situ dilakukan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di tempat lain itu ikut menjadi lebih aman, ya. Maka dalam hadis itu dikatakan, kalau ingin melihat standar dunia itu lihatlah di daerah Syam. Daerah Syam itu adalah daerah Palestina, daerah Suriah. Kalau di situ bergejolak, di tempat lain itu juga akan bergejolak. Tapi kalau di situ aman, tempat lain juga bakal aman, karena standarnya itu menurut sebagian ulama yang mengetahui tentang isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala, standarnya itu ada di situ. Maka ketika dia hamil itu dia bernazar, ya Allah, semoga anak ini menjadi anak yang membebaskan Palestina. Kalau dia seperti itu lahirnya, berarti ibu ini Imron, istrinya Imron itu menghendaki anak ini lahir sebagai anak apa? Laki-laki atau perempuan? Tentu laki-laki dia maunya. Karena umumnya di negara Arab itu yang dominan berjuang membebaskan segala-galanya itu adalah yang laki. Dia pengen anak ini laki-laki. Ya Allah, semoga anak ini nanti menjadi pembebas terhadap Palestina. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar kamu. Innaka antas samiul alim, karena engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Ya Allah, apa yang saya katakan engkau tahu, apa yang saya katakan engkau dengar. Jadi tidak ada yang kita bicarakan itu, yang kita lakukan, Allah tidak mendengarnya. Tidak ada yang terdetak dalam hati kita, itu Allah yang tidak tahu. Allah mengetahui seluruhnya. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ini kalimat kalau dalam bahasa Arab, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tuha unsa, melahirkan, tapi yang saya lahirkan itu anak perempuan. Nah, di situ. Ya Allah, ternyata anaknya anak perempuan. Nah, di sini apa yang terjadi? Kemudian harapannya, ya Allah, dulu saya sudah bernazar. Nah, anak ini supaya menjadi pembebas. Nah, anak perempuan bisa nggak membebaskan Palestina? Nah, di sini nanti. Allah lalu menjawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah itu lebih tahu daripada engkau, wahai istrinya Imron. Bima wada'at, dengan apa yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis kelaminnya itu Allah lebih tahu. Kenapa Allah yang dilahirkan itu bukan laki-laki? Kenapa anaknya istrinya Imron ini justru perempuan, tidak laki-laki? Allah lebih tahu. Maka di sini disebutkan wallahu a'lamu bima wada'at. Ibunya mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Peran laki-laki itu berbeda dengan peran perempuan. Apa ia bisa dia membebaskan Palestina? Di situ. Maka jawabannya Allah, aku lebih tahu. Nah, nanti apa buktinya? Nanti disebutkan wa inni sammaituha Maryama, dan lalu karena itu sudah qodoknya Allah, saya terima dengan ridho. Jadi qodok itu kalau sudah terjadi jangan disesali. Udah terjadi gini, ya udah, jangan diulang lagi kesalahan yang sama. Di banyak orang menyesali ketentuan. Kalau sudah ketentuan nggak bisa dirubah, nggak usah sesali. Yang perlu dipikirkan berikutnya adalah bagaimana kita memperbaiki. Harus dievaluasi. Jangan sampai penyesalan nanti terjadi lagi.
kita harus senantiasa bisa menerima qadanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini istrinya Imran ini mengajarkan kepada kita bagaimana menerima qada, bagaimana ridho terhadap qada. Wa inni sammaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha. Dan aku berlindung kepadamu untuk dirinya. U'idzuka bika, u'idzuha bika. Wa dzurriyyataha. Coba, ini yang menarik. Dan juga saya berlindung ya Allah, semoga anak-anaknya dia nanti juga dilindungi olehmu minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Lalu hiduplah Maryam. Kenapa Allah memberikan Maryam di situ? Karena pada saat itu yang menguasai Palestina itu lagi kuat-kuatnya. Seandainya dia ada seorang laki-laki di situ masih belum kuat mungkin menghadapi penguasa pada saat itu. Sehingga ditunggu dulu oleh Allah satu generasi. Maryam di situ berfungsi, Maryam hadir di situ menjadi anak yang solehah, menghabiskan waktunya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Dia beribadah terus di situ, nggak keluar dari tempat ibadah itu. Bersamaan dengan Maryam ada itu, nanti orang-orang kuatnya diwafatkan oleh Allah. Nanti orang-orang yang kuatnya itu mati dia, mati. Ketika setelah Maryam, nanti lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa lahir, menghadapi orang-orang kuat itu, yang dulunya kuat itu sudah lebih mudah. Disitulah yang dikatakan tadi, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu. Makanya jangan nyesel kalau kita punya, ya Allah saya maunya ke sini, tapi Allah mengatakan kamu ke sini dulu. Kita langsung, pokoknya nggak bisa, saya nggak terima. Nah, kita langsung stres. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Anda nggak tahu Allah lagi punya rencana bahwa dari situ nanti akan Anda dapat yang lebih baik lagi dari yang Anda perkirakan. Disitulah rahasianya Allah. Apa yang kita anggap bagus ternyata belum tentu bagus. Karena kita tidak tahu ilmu setelah itu, kita tidak tahu. Apa yang kita anggap tidak bagus gitu, belum tentu itu tidak bagus. Wa asa an takrahu syai'an, dan apa yang engkau anggap engkau tidak suka bisa jadi itu yang bagus bagimu. Dan apa yang engkau anggap Anda suka itu justru tidak bagus bagimu. Karena engkau tidak mengetahui ilmu tentang masa depan. Yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Lalu Allah menerima tadi nazarnya imra'atu Imran. Wa ambataha nabatan hasana. Ini ambat. Ambat ini biasanya digunakan untuk tanaman. Tapi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dan Maryam. Wa ambataha, dan kami tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan kami serahkan pemeliharaannya nanti kepada Nabi Zakaria. Jadi istrinya Imran punya anak namanya Maryam. Maryam nanti gurunya adalah Nabi Zakaria. Nah, di situ. Nanti sebenarnya ada cerita rebutan siapa yang harus memelihara Maryam ini. Semua orang mau. Semua rahib-rahib Nasrani di situ mau. Orang-orang Yahudi dia mau. Lalu Nabi Zakaria juga mau. Lalu diadakan perlombaan. Dalam perlombaan itu, siapa yang bisa melempar pulpen di sungai dan pulpennya itu tidak masuk ke dalam air, dia yang berhak untuk memelihara Maryam. Semua orang lepas, semua di situ tenggelam semuanya. Yang tidak punya Zakaria. Lalu Zakaria lah yang berhak untuk memelihara Maryam. Maka di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa kaffalaha Zakaria.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maryam ini nggak pernah keluar dari masjid. Tapi ketika Zakaria memasuki masjid itu untuk memberikan makanan, selalu ada makanan juga di situ, di mihrabnya itu. Kenapa ini selalu ada? Lalu dia tanya kepada Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini dari siapa ini makanan ini? Nah, kalau sekarang takjilnya ini dari siapa? Oh, dari semua orang WDI ya takjilnya. Sudah dibagi sama MT. Oh, bapak ibu di sini, bapak ini di sini, nah di situ. Ya, jadi ini. Tapi ini tidak ketahuan dari siapa. Anna laki hadza. Dari mana ini? Qalat. Lalu Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan min indi, makanya kalau kita berdoa Bu, terus kemudian kita mengatakan ya Allah, ini hukum sebab akibat sudah tidak bisa lagi, saya minta keajaiban darimu, harus ada kalimat min indika. Ya Allah, saya minta dari sisimu ya Allah, ini udah nggak bisa lagi. Maka kalimat yang harus digunakan min indika, supaya Allah nanti yang campur tangan di situ. Maka doa kita kan biasa-biasa saja. Ya Allah, semoga begini, semoga begini, semoga kita nggak punya cara, ya kan? Kita kan belum tahu caranya. Ya Allah, gimana caranya doa yang to the point? To the point langsung bilang, ya Allah, lakukan ini min indika, dari sisimu ya Allah. Engkau yang merubah langsung. Entah gimana caranya. Udah saya nggak tahu lagi caranya gimana. Nah, maka Maryam menjawab, qalat hada min huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Lalu Maryam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki itu bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan tanpa perhitungan. Apa artinya bighairi hisab? Kemarin kan artinya 3 minggu yang lalu. Bighairi hisab itu bisa berarti tanpa hitungan, itu kita nggak tahu dari mana tiba-tiba datang. Jadi kita baru pengen, tiba-tiba ada orang. Nah, itu bighairi hisab. Karena kita nggak tahu dari mana, siapa yang akan memberi nggak tahu. Tiba-tiba orang ngasih. Nah, bighairi hisab. Yang kedua yang disebut dengan bighairi hisab itu, kita nggak usah capek-capek, nggak usah ikut serta, tapi kita dapat. Nah, di situ ini bighairi hisab. Loh Pak, saya kan nggak ikut di situ. Ya nggak apa-apa. Ini ada kelebihan. Nah, itu bighairi hisab. Ibu seharusnya nggak dapat, tapi saya ternyata dikasih. Nah, itu bighairi hisab. Saya nggak masuk dalam hitungan, tapi ternyata dapat. Jadi nggak usah capek-capek. Yang ketiga, yang disebut dengan bighairi hisab itu di luar dari yang kita perkirakan. Sudah kerja sebulan, biasanya ada bonus, ini bonusnya biasanya kalau begini-begini 500.000, ternyata lebih dari 500.000. Oh, ternyata bonusnya lebih besar daripada gajinya. Nah, jadi kita senang. Nah, itu juga bighairi hisab. Jadi selain kepada Maryam, kepada kita semua bighairi hisab itu sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amalan yang kita lakukan, semakin banyak ketakwaan kita kepada Allah, nanti akan terasa bagi kita. Bighairi hisabnya itu ternyata lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekuatan kita dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Maryam bighairi hisab itu banyak sekali yang diberikan kepada kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana dan jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada orang berkenan. Al-afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.